Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu, Bapa yang Maha Baik, yang penuh kasih setia, memberikan kehidupan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Melalui nafas kehidupan, hidup yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau melalui firman yang boleh kami dengarkan, sehingga Tuhan dalam setiap pekerjaan aktivitas kami satu hari ini dapat dituntun, diajari oleh firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan, kami boleh melakukan semua pekerjaan kami dan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai dan penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan saat ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 14 hingga ayat 23. Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 14 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita di pagi hari ini adalah diselamatkan dengan kuasa Allah. Sobat yang terkasih, kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu sering membutakan mata hati untuk melihat suatu kebenaran. Bahkan di saat orang lain berbuat baik atau berbuat kebenaran, masih saja ada yang menyalahkan. Adapun orang yang merasa terganggu jika perbuatan orang lain lebih baik dari perbuatannya, sehingga menuduh orang yang melakukan yang baik itu tidak lebih dari dirinya. Ini adalah tentang kehadiran Tuhan Yesus yang penuh penolakan dan ketegangan. Perbuatan baik yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus dianggap berasal dari kuasa kegelapan atau kuasa setan. Karena kepentingan akan diri dapat menutup kepekaan akan suara dan pekerjaan Tuhan, sehingga tidak mengakui Tuhan Yesus, Dia yang datang dari Allah. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, nas renungan ini adalah peristiwa ketika Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan, dan akhirnya orang tersebut dapat berkata-kata lagi. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini, dan dari peristiwa ini reaksi orang-orang beragam. Ada yang merasa heran, tetapi ada pula yang menyaksikan peristiwa itu dengan menuduh Yesus bersekongkol dengan iblis. Bagi mereka, Yesus mengusir setan dengan menggunakan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Jika Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, mungkinkah setan mengusir setan? Kecurigaan mereka sangat besar, sehingga mereka meminta tanda dari sorga kepada Yesus. Apa maksud dan tujuan mereka meminta tanda itu? Mungkin agar dapat membuktikan bahwa kecurigaan mereka salah dan tidak benar. Peristiwa pengusiran setan ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak tanda yang dihadirkan Yesus kepada banyak orang untuk menyatakan kehadirannya sebagai Allah sendiri. Tetapi anehnya, mereka masih tidak percaya, masih ragu, bahkan sampai pada tuduhan yang ekstrim bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus melakukan tanda dengan kuasa Allah dan tidak bersekongkol dengan iblis.
Perkataan Yesus pada ayat 23 ini, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Ini menunjuk kepada orang-orang yang melawan Dia, yang menentang, dan yang merasa terganggu dengan perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Meskipun mereka sangat heran dan kagum, tetapi kekaguman mereka itu berakhir dengan penolakan terhadap Yesus. Ketika Yesus dituduh oleh orang-orang itu bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul sebagai penghulu setan, Ia menjelaskan kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Posisi dan pandangan Yesus sangat jelas, yaitu bahwa hanya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah di satu pihak dan kerajaan kegelapan atau kuasa setan di pihak lain. Yesus juga bersikukuh bahwa hanya ada dua opsi apabila kita berbicara mengenai relasi kita dengan Dia. Apakah kita bersama Dia atau kita bersama pihak yang melawan Dia? Tidak ada abu-abu. Yang ada hanya hitam dan putih. Tidak ada istilah netral, berpihak kepada Tuhan Yesus, juga berpihak kepada yang melawan dan menentang Tuhan Yesus. Mujizat dan perbuatan yang dilakukan dalam renungan ini sesungguhnya untuk memberitahukan tentang eksistensi Allah, kuasa Allah, dan kerajaan-Nya. Allah sudah datang untuk membebaskan manusia dari ikatan belenggu kuasa iblis atau setan. Lalu bagaimana respon orang yang melihatnya? Seperti mereka yang sudah menyaksikan mujizat itu dan merasakannya secara langsung dan nyata, sudah sepatutnya mengalami pembaharuan total di mana Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Tidak lagi seperti keadaan orang yang didatangi roh-roh lain, roh-roh yang lebih jahat. Tidaklah mungkin kehadiran Yesus untuk mencelakakan, mencerai-beraikan setiap orang, namun membebaskannya dari ikatan dan belenggu-belenggu yang jahat. Tuhan hadir menjadi penolong untuk menyelamatkan setiap orang. Perkataan, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Ini lebih-lebih menekankan tentang bagaimana persekutuan dengan Tuhan Yesus yang membawa berkat dan rahmat yang menyelamatkan. Sedangkan perilaku yang mementingkan diri sendiri adalah perbuatan yang menyingkirkan kepentingan bersama dan mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia sudah selayaknya sebagai makhluk sosial, hadir dan menjadi penolong bagi sesamanya. Meneladani pribadi Yesus yang mengorbankan dirinya demi kepentingan banyak orang. Sikap mementingkan diri sendiri
hadir sebagai penyakit sosial yang mencederai kehidupan bersama, sehingga harus disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selayaknya para pelaku kejahatan juga yang merugikan masyarakat sudah sepatutnya diadili dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini. Juga sikap rakus dan mementingkan diri sendiri seperti yang diwujudkan dalam pribadi Belzebul sudah seharusnya dihilangkan dari pribadi manusia. Karena bagaimanapun segala tindak tanduk perbuatan manusia yang merugikan bagi orang lain merupakan wujud terdegradasinya atau terjadi kemunduran, terjadi kemerosotan penurunan iman dan perilaku manusia. Sobat yang terkasih, ada yang sangat memprihatinkan mengenai cara hidup orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Allah, membiarkan dirinya dikuasai dan dibutakan oleh kuasa duniawi dan keinginan-keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Masih ada orang yang percaya akan hal-hal mistis yang bisa menjadi pengantara agar orang menerima keberuntungan, jodoh, kekuatan, panjang umur, bahkan mengatasi masalah karena ulah makhluk-makhluk jahat. Dan ini terkesan seolah-olah menyetarakan atau menyamakan kuasa-kuasa itu dengan kuasa Allah. Ya, membuat Allah seolah bekerja sama dengan roh-roh jahat. Pengetahuan dan pengertian ini membuat iman setiap orang menjadi keliru. Iman yang tergoyahkan, iman yang mudah rapuh, tidak kuat, dan tidak kokoh. Sulit untuk membedakan mana kuasa si jahat, mana kuasa Allah. Orang yang seperti ini mudah saja untuk dimasuki dan dipengaruhi dengan hal-hal yang menarik hatinya, apalagi dengan cara yang instan, cepat, tapi ternyata hanya sesaat saja, hanya godaan yang akhirnya tertipu. Sebagai orang yang tetap kuat beriman kepada Tuhan Allah, tentu senantiasa dipenuhi dan dikuasai Roh Allah, sehingga mampu membedakan mana kuasa pekerjaan Allah, mana yang bukan. Pada prinsipnya akan menolak tegas setiap dosa dan tipu daya si iblis. Sebagai umat Kristen yang percaya dan yang telah dipersatukan dengan Kristus melalui iman dan baptisan, kita diingatkan bahwa kita harus tetap bersatu dengan dirinya, bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak dapat memperkenankan diri kita untuk menjauh dari Tuhan Yesus melalui dosa. Kiranya sambil berpikir bahwa tidak apa-apalah jika kita sekali-kali tidak berjalan di jalannya. Kita juga tidak pernah boleh berpikir bahwa kita dapat seenaknya menempatkan diri kita dalam posisi di mana kita dapat memilih perintah-perintah Yesus, yang mana saja yang akan kita taati, dan perintah-perintahnya yang mana yang akan kita tolak atau kita langgar, tidak ditaati.
Memang tidak ada zona yang netral atau zona abu-abu. Berpihak kepada Yesus atau berpihak kepada yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Jika kita berbicara tentang relasi kita dengan Yesus, khususnya dalam hal kesetiaan kita kepadanya, kapan saja kita memilih untuk tidak mematuhi perintah Allah, hal ini berarti bahwa kita menempatkan diri kita dalam posisi atau melawannya, sekaligus membuat diri kita rentan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Sobat radio yang terkasih, menjadi orang beriman tidak cukup hanya sekedar memiliki rasa kagum dan bergantung pada tanda atau mukjizat, atau berkata, saya mengenal Yesus dan percaya Yesus, dan melihat segala tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukannya. Iman yang benar adalah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh yakin dan percaya penuh pada kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang terbelenggu dengan kuasa dosa dan si jahat. Yesus sendirilah yang memampukan kita untuk tetap bersatu dengan dirinya. Dia tidak pernah mencerai-beraikan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah juru selamat semua orang. Ia akan menjawab seruan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hanya orang yang menyadari kebenaran ini dan yang mengakuinya lah yang dapat mengalami kuasa Tuhan yang memerdekakannya, yang memerdekakan dari belenggu dan tipu daya iblis. Kita juga diperlengkapi dengan kuasanya untuk mengalahkan iblis dan pengikut-pengikutnya. Percayakah saudara kepadanya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah kepada kami roh kebenaran untuk melihat dan percaya segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa dipenuhi oleh kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja untuk kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini ketika firman yang boleh kami dengarkan, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami dapat melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap orang yang akan mengawali aktivitasnya di pagi hari ini. Berkati tubuhnya, berkati kaki, tangan yang bekerja, juga hati dan pikirannya, agar senantiasa bekerja di dalam penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa, kami tidak dapat melakukan apa-apa jika Engkau Tuhan tidak beserta kami. Tetapi karena Engkau senantiasa hadir menyertai kami, segala pekerjaan dapat kami lakukan dengan baik dan dengan sukacita. Ya Allah, kami mendoakan setiap orang yang sedang menghadapi persoalan pergumulan dalam hidupnya. Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan, jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan, sehingga mereka dapat melewati setiap persoalan itu dengan pertolongan Tuhan. Setiap orang yang sakit, Engkau jamah melalui kuasa penyembuhan-Mu Tuhan. Segala penyakit Engkau angkat, Engkau berikan, Engkau anugerahkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan kami, sukacita, dukacita yang boleh kami alami, kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfrau Juliani Borutari Horan dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan pada pagi hari ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja selama pandemi COVID-19 didistribusikan secara online. Dan mulai tanggal 9 Agustus 2021, Renungan Malam Salom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM level 2 mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah, ibadah dilaksanakan masih 2 kali, yaitu ibadah pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah kedua pukul 17 WIB atau pukul 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibelfrau Juliani Borutari Horan, bersama 22 orang sintua dan 9 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.